Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Kita lanjutkan. Ini dalil terakhir di bab 30 ini. Langsung saja. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, man ahabba fillahi, siapa yang mencintai karena Allah. Lihat, man ahabba fillah ay ahabbal mu'minina min ajli imanihim billah. Dia mencintai orang-orang beriman karena, alias karena sebab, ya, sebabnya keimanan mereka kepada Allah. Jadi mereka mencintai orang yang beriman karena orang-orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah, maka mencintai berdasarkan keimanannya. Siapa yang mencintai seorang mukmin berdasarkan keimanannya, wa abghadha fillah, dan sebaliknya membenci juga karena Allah, juga karena faktor keimanan, wa wala fillah, lalu wala fillah, lihat, wa ay walal mu'minina binusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim, yaitu loyal kepada orang yang beriman dengan cara menolong mereka, memuliakan mereka, dan juga menghormati mereka. Ya, arti menghormati ini tidak boleh merendahkannya, menjatuhkan harga dirinya dan sebagainya. Ini makna wala. Ya. Ya, siapa yang loyal kepada orang yang beriman karena Allah, wa ada fillah, dan juga sebaliknya ada fillah. Lihat itu di bawahnya, azharul adawata lil kufari bil fi'li kajihadihim wal bara'ati minhum, yaitu menampakkan permusuhan, ketidaksenangan dengan orang-orang kafir dengan perbuatan, yaitu seperti jihad kepada mereka, ya, atau berlepas diri dari mereka. Jadi memusuhi orang, tidak suka sama orang karena memang dia tidak beriman, begitu. Nah, yang tadi Abu Ghadha tadi terlewati, belum saya baca. Ay abghadul kufar wal fasikina li mukhalafatihim li rabbihim. Siapa yang benci karena Allah, yaitu membenci orang kafir dan orang-orang fasik karena mereka menyelisihi perintah Allah, menyelisihi apa yang Allah harusnya, apa yang seharusnya mereka lakukan, ya. Mereka menyelisihi hal itu. Nah, kata Nabi ya, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalika, maka sesungguhnya wilayatullah, ya, nah, kecintaan pertolongan dari Allah, wilayah Allah, ya, lihat arti wilayatullah bi fathil wawi, ya, walayatullah, ya, maknanya adalah tawallihi li abdihi bin nusrati wal mahabbah, ya, perwalian dari Allah kepada hambanya, yaitu dengan cara menolong dan mencintainya. Sesungguhnya walayatullah, kecintaan dan pertolongan Allah akan diraih dengan hal itu. Ya, walan yajida abdun ta'mal imani, dan seorang tidak akan bisa mendapatkan ta'mal iman, dzauqul imani waladzatuhu wal farahu bihi, manisnya iman, lezatnya, dan juga bergembira karenanya. Seorang tidak akan mendapatkan lezatnya iman, ya. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalika, walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya, sampai dia mau seperti itu. Dia mau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, loyal karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Dia harus begitu. Nah, kalau begitu dia akan mendapatkan perwalian dari Allah. Kalau tidak, ya tidak akan. Baik. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, waqad sharat amatu muakhatin nasi ala amri dunya, dan sungguh telah terjadi kebanyakan manusia itu persaudaraannya, muakhatun nas, ya, lihat, ta'akhihim wa mahabbatu ba'dihim li ba'din, persaudaraan dan saling mencintainya mereka itu ala amrid dunya, karena urusan dunia, li ajli dunya fa ahabbuha wa ahabbu li ajliha, karena dunia mereka saling mencintai,
Ya, karena sebatas urusan dunia saja. Fadzalika la yujdi ala ahli syai'an. Maka cinta karena urusan dunia, dzalika ai al muakhatu ala amri dunia, ya. Persaudaraan karena urusan dunia ini la yajdi. Lihat, la yujdi ai la yanfa'uhum aslan bal yadurruhum. Tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan itu akan membahayakan mereka. Jadi persaudaraan hanya karena urusan duniawi itu tidak akan bermanfaat bagi ahlinya, yaitu bagi orang yang saling bersaudara itu sedikit pun. Rawahu Ibnu Jarir. Ini athar dari Abdullah bin Abbas, ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abbasin fi qaulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Dan berkata Ibnu Abbas itu tentang firman Allah Ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka sebab-sebab. Ai qala al mawaddah. Yang dimaksud dengan di sini adalah kecintaan, al mawaddah. Ya, kecintaan yang dibangun di dunia karena urusan dunia semata akan terputus nanti. Nah, untuk memahami lebih lanjut kita baca apa makna dari athar ini. Lihat, yuhassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-asbab allati tujibu mahabbatallah. Ibnu Abbas membatasi sebab-sebab yang mewajibkan kecintaan Allah kepada hambanya, wa nusratihi, dan juga menyebabkan pertolongan Allah kepada hambanya, fi mahabbati auliya, yaitu, kasih garis bawah nih, yaitu dalam 4 perkara. Yang pertama apa? Cinta karena Allah, ya, mencintai seseorang, mencintai wali Allah, mencintai orang karena keimanannya kepada Allah. Wa bughdhu a'daihi, dan membenci musuh-musuh Allah. Wa idhara hadhil mahabbati wa hadhil adawah ala niyatan bimunasaratil mu'minina wa muqata'atil mujrimina wa jihadihim. Dan dengan menampakkan kecintaan ini, dan kecintaan ini alaniyah, bersifat harus dinampakkan, ya, dengan cara menolong orang-orang yang beriman dan, ya, memutuskan, artinya menjauhi orang-orang pendosa dan menjihati mereka. Wa yadhkuru annahu lan yadzuqal iman, dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa seorang tidak akan merasakan manisnya iman, wa yataladzadzu bi ta'mihi, dan tidak akan bisa berlezat-lezat dengan nikmatnya iman itu, man la yattasifu bidzalika, siapa yang tidak mau melaksanakan 4 perkara itu, wa in kathurat ibadatuhu, walaupun banyak ibadahnya. Ya, jadi begini, intinya orang itu kalau mau merasakan iman yang benar, dia harus mau menjalankan 4 perkara ini, ya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal menolong orang juga karena keimanannya karena Allah, dan juga memusuhi juga karena Allah. Kalau 4 perkara ini tidak dijalani, walaupun dia itu banyak sholat, banyak ibadah, imannya tidak terasa manis, ya, tidak bisa merasakan manisnya iman. Oleh sebab itu kita dapati orang-orang yang tidak melaksanakan wala wal barok ini, dia tidak punya rasa cemburu agamanya dihina, ya, dia tidak punya rasa benci ketika Islam dihina, dan bahkan dia itu bisa tolong menolong dengan orang-orang kafir untuk memusuhi orang Islam. Loh, kok enak seperti ini? Ya, ini kunci yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk merusak Islam, yaitu memunculkan melemahkan wala wal barok. Ya, ini pembahasan kita ini wala wal barok. Jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, contoh sahihnya ya seperti yang terjadi di negara ini, ya, dari urusan politik itu. Ya, nggak boleh sara, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal kalau orang-orang tidak ada sejarahnya. Saya mau ceritanya begini, tidak ada sejarahnya umat Islam jaya lalu membantai non Islam, itu tidak ada.
Dimanapun sepanjang sejarah tidak ada. Paham? Tetapi sebaliknya kalau Nasrani Yahudi yang berkuasa, sudah lihat Palestina itu sampai sekarang, lihat aja. Yaitu coba orang-orang munafikin Indonesia itu juga kalau ngenyek Palestina ya sak geleme dhewe. Enggak ada sikap lemah lembutnya. Ya itu urusannya negarane dhewe-dhewe, enggak usah campur tangan, enggak usah ini, enggak usah itu. Ya. Itulah sikapnya orang munafikin. Coba kalau Israel itu menjajah Jawa, baru mereka bungkam mulutnya. Ya karena memang orang-orang munafikin itu kalau ada kekafiran justru mereka dukung. Dan sudah sahih dalam sejarah Indonesia pula, yang memerdekakan Indonesia ini bukan orang-orang munafikin seperti yang sekarang suka dukung-dukung orang kafir itu. Tetapi jelas sekali musuh Indonesia saat itu Belanda, dan jihad yang ditegakkan itu melawan Belanda. Ya. Dan paling unik di Indonesia itu lihat, sing jajah Londo, Jepang, Inggris, yora, sing dibenci Arab. Kok iso? Padahal ndak ada urusannya Arab itu pernah jajah Indonesia, nggak ada. Ya. Terus lihat, kalau namanya budaya juga, pokoknya sing urusannya karo Islam dicela habis-habisan. Oh itu pakaian ninja, pakaian ndak pantas di pantai, pakai di Indonesia, itu jubah itu kadrun, kadal gurun, waliyadzubillah. Kalimatnya ngeri-ngeri pokoknya orang-orang munafik yang ada di negeri ini nih, ya. Tapi kalau urusan barat mereka sama sekali nggak komentar. Ada orang mau nggak pakai baju, mau tatonan sebadan, mau apa urusan, ndak urusan mereka. Nggak pernah ngomentari sama sekali. Nah, dan herannya ya bukan apa ya istilahnya. Heran dalam artian apa? Istilahnya takjub dari sisi kok isone begitu. Mereka benar-benar memperjuangkan pemikiran-pemikiran kemunafikan seperti itu. Ya, jadi mendukung Islam itu rendah dan mendukung supaya Islam itu direndahkan, waliyadzubillah, dengan banyak sekali caranya. Nah, sekarang juga baru muncul isu-isu terbaru, isu-isu terorisme. Nah, ini dipakai untuk menghina agama Islam dan sebagainya, waliyadzubillah. Maka kembali ke sini bahwa orang itu kalau tidak melaksanakan 4 perkara ini, cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, ya dia tidak akan benar imannya, tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kayak seolah-olah tidak berarti begitu, ya, agama baginya. Jadi Islam dihina ya wis, orang beriman diserang ya wis, orang agama Islam dilecehkan ya sudah, gitu. Tapi kalau ya gayane kalau budaya Indonesia dihina, gayane sak matine membela. Padahal lihat saja wahai orang-orang munafikin, nanti di akhirat itu ndak ada ceritane pemeriksaan KTP orang Indonesia. Ndak ada ceritane budaya Indonesia dipakai nanti di surga. Maksudnya ditanyakan, dipelihara enggak budaya di Indonesia itu, dihina enggak. Jangan sampai kita orang-orang Islam tertipu dengan jargon-jargonnya orang munafikin yang memang mereka mengajak ke pintu neraka dengan cara apapun. Nah, salah satu cara terbesarnya adalah menghilangkan namanya wala wal bara ini. Paham ya? Jadi kita kaum Islam itu ya, orang Islam itu sesama Islam harus menghormati, enggak boleh melecehkan. Ya, nggak boleh benci sesama orang Islam. Ya, kalau non Muslim nah baru kita ya terapkan ini, paham? Nah, dan kita cintai seorang pun juga karena kadar keimanannya. Semakin dia imannya bagus, semakin kita cintai. Semakin dia imannya berkurang, semakin kita benci. Taib. Ini ya poin pertamanya. Wayat guru, kemudian Ibnu Abbas juga menyebutkan annahu lan yadzuqal iman. Ya, mohon maaf. Setelahnya, tsumma yadhkur Ibnu Abbas. Ini nih. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan pula anna hadhil ya qadhiyata, bahwa kenyataan seperti ini, qadhiyah itu kenyataannya. Bahwa kenyataan seperti ini qad in akasat fi waqtihi.
fasaran nasu yatahabuna wa yubaghiduna min ajli dunya. Dan kenyataan ya seperti ini sungguh terbalik di masa beliau. Manusia saat itu sudah mulai saling mencintai dan saling membenci karena urusan dunia semata. Ya, jadi sesama orang Islam diadu gara-gara urusan dunia. Dan ini salah satu tujuan partai politik ceritanya. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Islam itu memperingatkan dari bahayanya politik ala barat. Karena memang benar-benar di situ lihat aja, Islam podo Islami serang-serangan. Islam sesama Islamnya tidak akur gara-gara kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka saling membanggakan satu dan yang lainnya, sehingga saling menyerang satu dan yang lainnya. Dan itu benar-benar dieksploitasi oleh barat agar Islam ini tidak bersatu. Ya, benar-benar dipecah belah. Urusannya coba lihat, politik itu urusannya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi duit, bagi-bagi piye carane dadi orang yang bisa ngatur orang lain dan seterusnya. Ya, maka urusannya hanya urusan dunia. Saat Abdullah bin Abbas hidup pun beliau menyaksikan hal itu. Nah, ternyata saat ini jauh lebih parah, umat Islam benar-benar terbelah gara-gara urusan duniawi. Ya, salah satu contoh sahihnya ya politik itu. Wa hadza la yanfa'uhum bal yadurruhum. Maka persaudaraan karena urusan dunia ini tidak akan bermanfaat bagi mereka. Bahkan itu membahayakan mereka. Ya. Jadi persaudaraan karena urusan duniawi ini berbahaya malahan. Karena nanti jangan-jangan kalau ada kezaliman yang terjadi dituntut nanti, saling menuntut, saling berperang nanti di akhirat. Ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din. Aduh, ya nanti di akhirat itu teman dekat ya, bisa saling menuntut satu dan yang lainnya. Masya Allah. Ya, maka hati-hati ya, urusan kita, urusan duniawi ya boleh hukum asalnya kan. Tetapi ingat, iman kita, cinta kita pada Allah, benci karena Allah, ini harus didahulukan. Nah, karena kalau tidak hanya bersaudara, hanya bersahabat karena urusan dunia, itu akan membahayakan justru. Taib. Thumma fasara, kemudian setelahnya Ibnu Abbas menafsirkan hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini. Wa taqatta'at bihimul asbab bi annal murada biha annal mahabbata allati kanat bainahum fid dunya taqatta'at bihim yaumal qiyamah. Beliau menafsirkan bahwa kecintaan antara orang-orang karena sebab duniawi itu akan terputus besok di akhirat. Wa khanathum ahwaja makanu ilaiha, dan akan berkhianat kepada mereka kecintaan tersebut karena memang itu lebih mereka butuhkan saat itu. Wa tabarra'a ba'duhum min ba'din, dan sebagian mereka akan berlepas diri dari yang lainnya. Lima kanat hadhil mahabbatu fi ghairillah, ketika cinta ini dibangun tidak berdasarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini wala wal bara ini sudah rumus saudara-saudara ya. Jadi kita pun demikian, kalau dalam rumah tangga pun ya, ini cuman saya contohkan ya, dalam rumah tangga cinta dan bencinya dibangun tidak di atas agama, oh itu rekoso tuh. Ya, betapa banyak ya suami istri tidak bahagia walaupun hartanya melimpah. Kenapa? Kalau dirunut-runut dulu yang istrinya, lo mau ngapain? Lo nikah sama gue ngapain? Karena lo kaya, karena lo ganteng, dan yang semisal gitu aja. Tapi nggak pernah ceritane sing lanange, ayo dek sholat, ayo dek kita ngaji, nggak pernah. Kalau seperti itu kenyataannya rumah tangganya remuk itu biasanya ya, tersiksa dalam nggak tahu apa itu ya, lanjutannya. Jadi seperti itu. Ini dalam masalah rumah tangga ya, apalagi dalam masalah politik, wah lebih ruwet lagi. Sekarang tahu besok tempe
Ya, sekarang konco ketoke sesuk dadi musuhe. Ngeri toh. Ya itulah urusan duniawi. Ini baru di dunia mereka bisa bermusuhan seperti itu. Nanti di akhirat lebih lagi mereka. Nah, ya. Ini wala wal bara ini sudah rumus. Kalau kita mau bahagia merasakan manisnya iman, kita terapkan wala wal bara ini. Keterkaitan asar dengan bab anna fihi anna husula mahabbatillahi li abdihi wa nusratihi lahu masyrutatun ya bi amrayni. Bahwa di dalam asar ini ya dijelaskan bahwa untuk meraih kecintaan Allah bagi hambanya itu dan pertolongan Allah baginya disyaratkan dua perkara. Yang pertama ahaduhuma mahabbatu auliyaillahi wa bughdu a'daihi biqalbi bil qalbi. Harus cinta wali Allah dan benci musuh Allah dengan hatinya. Ini kasih garis bawahi dengan hatinya. Jadi siapapun kalau dia itu wali Allah. Wali Allah itu ditafsirkan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut dalam hatinya dan tidak sedih. Siapa mereka? Tafsirnya ayatnya setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semakin orang itu bertakwa, semakin orang itu beriman, semakin tinggi derajat kewaliannya. Paham? Dan semakin lemah imannya ya semakin lemah pula derajat kewaliannya. Nah, jadi wali Allah itu bukan seperti pemahaman orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang mereka mengatakan wali Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Wong edian. Ya. Antum pernah lihat di YouTube itu wali-wali sufi yang nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Wong edan-edan ternyata. Ada yang sampai subhanallah ya, waliyadzubillah. Orang udutan terus, rambutnya gondrong, ora tau salat, ora tau ning masjid, mbuh ora tau adus ya. Ora tau nganggo klambi. Mung katokan pendek terus. Lunga-lunga ngalor ngidul ngitan ngulon dicium-ciumi tangan oleh orang-orang jubahan, oleh orang-orang ini karena keyakinan dia sebagai wali Allah katanya. Wali kutub. Ya. Ngeri pokoknya tuh. Ya, ada juga yang sukanya milok-miloki mobil, disuan-suani orang. Jadi wali. Tapi begitulah. Ya kita lihat Nabi Muhammad derajat kewaliannya kira-kira lebih tinggi mana dia dan Nabi Muhammad? Ya, pasti kan Nabi Muhammad kan. Tapi ternyata Nabi Muhammad apakah seperti orang itu? Ya, apakah ya nun sewu? Mosok masuk akal gitu loh. Kadang kalau lihat videonya orang-orang sufi itu sampai saya berpikir ini orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani. Kalau lihat perbuatan orang-orang sufi itu mereka pasti ketawa kepingkal-pingkal. Iya itu. Karena perbuatannya nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal sama sekali. Orang sehat, orang pinter, orang bahkan dokter dan sebagainya tidak dianggap keilmuannya. Tapi kalau masalah orang ini, orang gila dianggap wali. Ya, ini ngeri pokoknya. Ya. Nah ini jadi di sini. Kalau mau dapat kecintaan dan pertolongan Allah harus apa? Yang pertama mencintai wali Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, dan membenci orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa begitu, yaitu musuh Allah dengan hatinya. Lalu yang kedua, idharu mahabbati auliyaillahi wa bughdhi a'daihi bil fi'li min munasarati auliyaihi wa jihadi a'daihi. Ya ini. Kalau yang pertama tadi dengan hati, yang kedua ini dengan perbuatan. Dinampakkan, yaitu dia menampakkan cintanya kepada orang yang beriman dan bertakwa pada wali Allah, dan dia nampakkan bencinya kepada orang yang menjadi musuh Allah, yaitu dengan perbuatannya. Dia menolong wali Allah dan dia menjihadi musuh Allah itu, ya. Nah, maka ini harus dilakukan dengan perbuatan. Ya, jadi wala wal bara ini nampak dengan hati dan dengan perbuatan. Kemudian ya faedah yang bisa kita ambil dari athar ini, bayanul asbabil lati tunalu biha mahabbatullahi li 'abdihi wa nusratuhu li 'abdihi. Penjelasan sebab-sebab
yang dengannya akan diraih kecintaan Allah bagi hambanya dan pertolongan Allah bagi hambanya. Yaitu apa tadi? Mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang yang tidak mau beriman. Itu. 2. Wasfullahi bil mahabbati ala ma yaliku bijalalihi. Pensifatan Allah dengan Allah itu mencintai sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat cinta. Kita harus tetapkan. Yang ketiga, masyru'iyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bughdhi fillah. Disyariatkannya serta keutamaan cinta dan benci karena Allah. Wa annahu la yugni anhuma kathratul a'mali sholihah. Dan kasih garis bawah yang terakhir nih, tidak mencukupkan dari keduanya. Artinya banyak beramal soleh itu tidak mencukupkan dari perbuatan ini. Walaupun dia beramal soleh yang banyak, ya dia harus menyertai pula dengan walak wal barok. Ya, walak wal barok ini tidak boleh hilang dari seorang muslim. Keempat, masyru'iyatu munasaratil mu'minina wa i'anatihim wa bughdil kufari wal bughdil kafirina wa jihadihim. Disyariatkannya menolong orang-orang beriman, ya, dan juga membantu mereka. Dan disyariatkannya untuk membenci orang-orang kafir dan menjihati mereka. Membenci dengan hati minimalnya, ya, dan menampakkan dalam perbuatannya. Makanya nggak boleh seorang muslim kok jaga gereja itu nggak boleh. Ya. Nah, ini mau dicarikan dalil apa? Dalil hadis, dalil asar pun juga ada kok. Al-Qur'an juga ada, hadis dengan syarahnya pun juga lengkap. Ya. Biasanya orang-orang seperti itu nyarinya dari perkataan-perkataan ulama yang ya merukhsahkan lah. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, orang itu mantatab bu'ur rukhas, orang yang suka mencari-cari rukhsah, mencari-cari pendapat yang paling lemah, itu ya adalah orang yang dikhawatirkan bermain-main dengan agama. Ya. Faedah kelima, bayanu thamratil hubbi fillahi wal bughdhi fillahi min dzauqi ta'mil imani wa taladdudi bihi. Penjelasan buah dari cinta dan benci karena Allah, ya. Dari apa? Seorang itu kalau dia melaksanakan cinta dan benci karena Allah, dia bisa meraih, dia bisa merasakan ya manisnya iman dan berlezat-lezat dengan hal itu. Ya, kita kalau punya teman sesama beriman, itu kan pasti saling membantu insya Allah. Kita sholat, dia sholat, enak kan? Kita sholat, kita puasa, dia juga puasa. Nek perlu saling nuker hadiah, ya enggak? Tapi kalau kita punya teman, kita sholat, dia enggak sholat, apa yang terjadi? Lah ini yang sedang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik, namanya toleransi. Ya, toleransi. Ada temanmu enggak sholat? Ya wis ben, sing penting kan ape ora ganggu wong liya. Ya. Nek kancamu ki lho poso-poso malah madiang, padahal dia enggak punya halangan. Ora usah komentar sing neko-neko, wis ben wong urip dhewe. Dan yang semisalnya. Kalau kaidah seperti itu dipegangi, hancur itu agama. Namanya amar ma'ruf nahi munkar hilang, namanya al-wala' wal barok juga hilang. Ngeri kan? Nah, itulah toleransi yang sedang diusahakan oleh orang-orang munafikin, ya, karena memang mereka suka yang seperti itu. Baik, yang keenam yang terakhir, dhammul hubbi wal bughdhi min ajli dunya wa bayanu su'i akibatihi. Celaan ya terhadap orang yang cinta dan benci karena urusan dunia dan penjelasan akibat dari urusan tersebut. Ya, lihat aja nanti ya orang-orang yang urusannya hanya urusan dunia aja, nanti di akhirat mereka akan saling tuntut. Ya. Ya, selesai pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.